Sekarang kita ikutin poin yang ke-7, yaitu pernyataan saya bahwa pernikahan di dalam jamaah harus seizin dengan keimaman, baik tingkat daerah atau desa, kelompok. Kemudian juga diijabkan oleh imam daerah, jadi wali menyerahkan kepada imam daerah. Kalau tidak diserahkan kepada imam daerah, seolah-olah tidak sah. Itu adalah sesuatu yang tidak ada syariatnya, tidak ada syariatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasulullah SAW sendiri, ada sahabatnya yang menikah, beliau tidak diundang, beliau tidak tahu. Sebagaimana yang sering kita baca di dalam kitab Shalah, halaman 142. Ini bacanya, hadisnya, An Anasin radhiyallahu anhu qala ra'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman bin Aufin athara sufrah. Anas menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bekas kuning-kuning di badannya Abdurrahman bin Auf. Faqala mahyam au mah. Maka Nabi bertanya kepada Abdurrahman, apa ini kuning-kuning? Qala tazawwajtu imra'atan. Saya telah menikah seorang perempuan ala wazni nawatin, atas seberat biji korma min dhahabin, dari emas. Nah, jadi Rasulullah tidak tahu, berarti juga tidak izin kepada Rasulullah. Jadi masalah pernikahan ini tidak harus lewat keimaman, karena syaratnya nikah itu ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab qabul, dan laki perempuan saling ridho. Jadi peraturan amir, ijtihad amir supaya diendekan ya nikah dalam, ini sesuatu yang memberatkan. Setelah ND baru ke KUA. Jadi kerja dua kali, dan itu ya pasti pakai biaya. Kalau di dalam Jawa mungkin tidak terlalu jauh, mungkin hanya puluhan kilo dengan rumah imam daerah. Tapi kalau luar Jawa bisa ratusan kilo ke rumah imam daerah ya. Apalagi kalau pas imam daerahnya safar, bepergian, nggak ada di tempat, harus nunggu dulu, berarti pernikahan ditunda sehari, 2 hari, seminggu. Misalnya imam daerah pergi daerahan, nunggu imam daerah pulang baru bisa ND. Nah, ini menyulitkan. Jadi ini namanya perkara yang diada-adakan ya, yang tidak perlu, tidak dibutuhkan, bahkan itu menimbulkan mudarat. Ya, jadi ini ya, kita jangan meyakini bahwa ya, ND itu yang menjadikan sah lewat imam daerah atau lewat pengurus. Kalau tidak diizini imam lantas tidak jadi, nah ini tidak benar hal seperti itu. Nah, baik, kita lanjut kepada nomor 8, pernyataan saya tentang olahraga, yaitu asad yang sekarang dilombakan, Persinas Asad. Ini saya nyatakan bahwa ini adalah ijtihad, perintah yang maksiat, karena menyakiti sesama orang iman, menyakiti
sesama orang jamaah. Walaupun diniati latihan, tapi sesama orang iman itu tidak boleh saling menyakiti. Apalagi kalau sudah dalam pertarungan, walaupun itu tadinya sama-sama jamaah, tapi karena emosi, sudah lupa sudah. Saudara jamaahnya itu sudah lupa, yang penting dia menang. Itu. Sehingga sudah terjadi ya pesilat asad itu ya patah tangan, patah kaki, rompal giginya atau patah hidungnya, dan bahkan ada yang meninggal dunia. Di dalam Nasai diterangkan bahwa satu gigi orang Islam itu kafarohnya 5 onta. Jadi coba kawan-kawan yang menjadi pemain silat ini, coba ingat sudah berapa jamaah yang kamu pukul sampai rompal giginya. Kalau merompalkan satu gigi itu harus kamu tebus dengan 5 onta. Kalau tulang ya, patah tulang itu 10 onta kafarahnya. Ya, ini. Jadi ini bukan ringan. Bukan hal yang ringan. Ini dosa saling menyakiti sesama ya, muslim. Dan kalau alasannya itu adalah untuk pembelaan, ini persiapan pembelaan agama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang langsung kontak fisik dengan orang kafir Quraisy. Namun Rasulullah tidak pernah mengadakan latih tanding dengan sahabat langsung crash. Berapa puluh kali Rasulullah berperang, yang kita kenal perang Uhud, perang Badar, dan lainnya. Rasulullah tidak mengadakan persiapan dengan cara latih tanding dengan para sahabat. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang ada adalah Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk latihan memanah, latihan naik kuda. Itu memang jelas ya, disyariatkan. Siapa yang melakukan itu adalah mendapatkan pahala. Tapi kalau langsung pukul-pukulan, saling memukul di antara sesama sahabat karena niatnya latihan, itu sama sekali tidak ada. Adapun yang dikiaskan bahwa waktu hari raya orang Habasyah main pedang, Rasulullah ikut menonton, itu bukan berarti mereka itu saling mengadu, tapi itu hanya sebagai gerakan-gerakan. Hanya kalau bahasa kita itu kembangannya saja ya, main pedang tapi hanya kembangan, tidak langsung beradu fisik ya. Jadi yang mengatakan bahwa itu boleh, tidak apa-apa, bahkan yang meninggal dikatakan mati syahid, wah ini ucapan yang perlu dipertimbangkan, perlu dikoreksi, perlu dikembalikan kepada dalil. Siapa yang menjamin bahwa yang mati dalam asad itu mati syahid? Mana dalilnya? Ya. Jadi jangan membuat hukum, jangan membuat kepastian karena hanya ingin menutupi kesalahan. Marilah kita saling berhati-hati sebelum semuanya itu terlanjur, menyesal, diminta pertanggungjawabnya di sisi Allah pada hari kiamat. Nah, baik, selanjutnya ya nomor 9. Ini yang saya jumpai selama saya di jamaah 30 tahun. Nasihat setelah maghrib dan setelah Jumat. Ini khususnya berlaku di pondok ya, di pondok. Yang benar, setelah maghrib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Begitu pula setelah Jumat, Rasulullah melaksanakan sholat sunnah
setelah Jumat itu 2 rakaat atau boleh juga 4 rakaat. Berdasarkan hadisnya di dalam An-Nawafil halaman 27. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla adh-dhuhri sajdataini wa ba'daha sajdataini wa ba'da al-maghribi sajdataini wa ba'da al-isya'i sajdataini wa ba'da al-jumu'ati sajdataini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama di sini artinya bersama melaksanakan, tapi bukan berjamaah. Sholat sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat. Nah, di sini Rasulullah tidak memastikan, tidak merutinkan setelah maghrib itu nasihat, tidak. Bahkan yang dipastikan adalah setelah maghrib itu sholat sunnah 2 rakaat, dan setelah isya juga 2 rakaat, setelah Jumat juga 2 rakaat. Fa'amal maghrib wal isya wal jumu'ah fasallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Adapun yang 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah Jumat, aku lakukan bersama Nabi itu di rumahnya beliau, di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih afdolnya lagi kalau sholat sunnah tersebut dilakukan di rumah. Nah, kita lihatlah, kita bandingkan selama kita di jamaah, ya. Selama di jamaah, yang ada setelah maghrib nasihat, setelah Jumat nasihat lagi. Ya. Jadi dalil ini di dalam An-Nawafil ini sudah kita kaji berulang kali, berkali-kali hatam kitab nawafil kita, tapi justru amalan kita tidak di sini. Kita mengaji A, tapi kita amalkan B. Bahkan yang lebih kejam lagi, yang lebih parah lagi, ada orang yang sholat sunnah setelah maghrib, malah dikatakan itu sholat sunnah yang lahan. Ada yang menghukumi demikian, dan itu mengaku dari Bapak Imam. Bapak Imam itu mengatakan orang yang sholat sunnah setelah maghrib, padahal ada nasihat, itu sholat sunnah lahan. Subhanallah. Ya, ini lagi menambah lagi peraturan, menambah lagi hukum, ya, di luar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Marilah kita kembali kepada nasihat kita yang kita dengung-dengungkan bahwa mengamalkan Quran dan hadis. Ya. Ini saya berkata demikian karena saya alami sendiri. Bukan saya dilapori orang, bukan saya diceritai orang, tapi saya alami sendiri, ya, puluhan tahun di dalam jamaah demikian ini prakteknya. Dan saya tidak ingkari bahwa di pusat demikian, di daerah demikian, desa demikian, di kelompok demikian. Jadi setiap selesai Jumat itu pasti nasihat. Orang jamaah tidak tahu, tidak kenal itu sholat sunnah 2 rakaat, tapi yang taunya orang jamaah itu setelah Jumat, setelah wirid, ya, nasihat lagi. Nah, inilah, ya, kelihatannya mengaji Quran hadis, tapi amalannya meninggalkan Quran dan hadis. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah, ya, mengamalkan sunnah yang telah kita ketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.